Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Semoga hari ini sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan mereview materi kemarin, kesebangunan dan kekongruenan. Oke, kemarin sudah ibu periksa banyak voice note yang hanya ngebaca aja ya, kedengeran itu. Jadi Bu Hanum minta kalian benar-benar paham dulu, baru menceritakan apa yang kalian pahami, bukan membaca ya. Kalau baca doang bisa dipahami dulu, baru kemudian ceritakan apa yang kalian pahami. Seperti itu ya maksudnya. Oke, sekarang Bu Hanum terangkan, nanti Bu Hanum minta seperti itu lagi ya. Nah, kalian ceritakan apa yang kalian mengerti sekarang setelah mendengarkan materi dari Bu Hanum ini. Kesebangunan dan kekongruenan. Kita akan belajar bangun-bangun yang sebangun. Oke. Kemudian segitiga yang sebangun. Segitiga yang kongruen. Bangun-bangun yang sebangun. Lihat, apakah ini sebangun? Belum tentu. Ketika dia tidak memiliki perbandingan, ya, itu bukan berarti dia walaupun sama nih ya, bukan berarti sebangun. Jadi nanti kita lihat nih syarat bangun tersebut dikatakan bangun yang sebangun, ya. Pengertian kesebangunan. Nah, lihat di sini foto berskala. Nah, ini bisa kita jumpai nih. Kalau memang perbandingannya sama, bangun ini bisa kita bilang, bisa kita sebut sebagai bangun yang sebangun. Bukan perbandingannya sama, memiliki perbandingan seperti itu. Pada dasarnya pengertian skala. Nah, skala pada foto sama dengan skala pada peta. Nah, kalau skala pada peta apa sih? Nah, contohnya misalnya, ini pengertiannya ya, perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Misalnya ada skala nih, ukurannya 1 dibanding 500.000 ya, 1 dibanding 500.000. Nah, pengertiannya apa sih maksudnya 1 dibanding 500.000 itu? Artinya 1 cm pada peta itu mewakili 500.000 cm pada jarak sebenarnya 500.000 cm. Berarti kalau kita buat jadi kilometer itu berapa? Ingat tangga kilometer? Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, dan mili gitu kan? Nah, berarti dari kilo ke senti turun berapa? Turun 5 ya, turun 5. Nah, ketika kita mau mengubah bentuk sentimeter ke kilometer, itu bagaimana? Kita bagi ya. Jika turun harus dikali, jika naik dibagi. Nah, jika naik dibagi, berarti dari senti ke kilometer. 500.000 sama dengan 5 kilometer. Kita coret nolnya 5. Kalau ribuan nolnya 3, 500 nolnya 2, 3 tambah 2 5. Coret 5 nolnya 5. Berarti artinya 500.000 cm sama dengan 5 kilometer. Jadi kita bisa bilang 1 cm pada peta sama dengan 5 km jarak sebenarnya, atau 500.000 cm jarak sebenarnya. Itu ya pengertian peta, harus dipahami. Diulang-ulang di penjelasan Bu Hanum. Oke. Nah, ini syarat-syaratnya bangun dikatakan sebangun. 2 sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding ya. Nah, ini 3, 9, 5, 15. Nah, ini 1 banding 3, artinya persegi panjang ini adalah sebang. Kalau ini 3, 5, 5, 10. Sebanding enggak? Tidak. 3/5 dengan 5/10. 5/10 itu sama dengan 1/2. Sebanding enggak? Tidak sebanding. Jadi persegi panjang ABCD dengan PQRS tidak sebangun ya. Oke. Paham? Nah, ini ilustrasi gambarnya. Nah, lihat ya. Nah, tadi dua buah segi apa nih? Lihat. Segi 5 ya. Tuh, lihat segi 5. Nah, tarik ke sini sama ya. Tuh, sudutnya sama besar walaupun dia berbeda ukuran. Tuh, dicocokin. Oke. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, berarti
D sama dengan S gitu ya. Oke. Sudut E sama dengan sudut T. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Nah, berarti segi 5 ini memiliki syarat dua sisi yang sebangun. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama memiliki sebanding ya, memiliki perbandingan atau sebanding. Itu bukan sama besar tapi sebanding. Nanti kita bedakan antara sebanding dan kongruen. Nah, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Sudut-sudut bersesuaian sama besar ya. Panjang, ingat garis bawahin, panjangnya senilai, bukan sama besar tapi senilai. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan bangun yang sebangun? Bangun-bangun yang sama bentuknya tetapi ukurannya berbeda disebut bangun-bangun yang sebangun. Tetapi walaupun ukurannya berbeda, mereka memiliki perbandingan yang senilai. Oke, ini sudah kita pahami ya. Oke, nah ini dia bersesuaian, panjang sisinya bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Tuh, syarat-syarat dua bangun dikatakan sebangun. Oke. Nah, lihat ya, kita lihat ilustrasinya. Tuh 2 kali ya. Tuh 2 kali. Ini ditarik. Oke. 2 kali ini. Oke, berarti bangun yang tadi adalah sebangun karena panjang sisinya 2 kalinya, sudutnya sama besar. Oke, lihat contoh menghitung panjang salah satu sisi segitiga yang belum diketahui dari 2 segitiga yang sebangun. Tentukan panjang PQ dan QC. Mana PQ? Ini PQ. QC. Mana QC? Nah, ini tentukan panjang PQ dan QC. Nah, sekarang PQ dulu. Kita lihat perbandingannya. PQ per AB. Nah, lihat ya, PQ per AB sama dengan PC per AC, bukan AP ya, tapi AC. Nah, berarti segitiga kecil dibandingkan dengan segitiga besar ya. PQ per AB sama dengan PC per AC. Nah, PQ-nya berapa? PQ-nya yang ditanya, AB-nya lihat, AB-nya 9. Ini yang diketahui ya. Jadi yang ditanya dibandingkan dengan yang diketahui. Karena diketahui AB, nah lihat, AB-nya 9. PC-nya udah diketahui, PC-nya 4. Nah, ini bukan AP ya, perbandingannya bukan AP tapi AC. Kenapa AC? Karena segitiga besarnya ini ABC. Ya, berarti AC sama dengan AP ditambah PC 6. Ya, yang dibandingkan 6, bukan 4 dengan 2 tapi 4 dengan 6. Bu, 6 dari mana? Ini nggak ada di sini, tapi harus kita bisa tambahkan nih. Kita harus paham nih, walaupun dia secara tersirat, kalian harus sudah bisa memahami. Ya, panjang AC itu AP ditambah PC. Seperti itu ya. Jadi, PQ sama dengan 4 kali 9 per 6. Ya, coret 4-nya. Nah, ini boleh kalian coret 4-nya atau coret 9-nya. Kalau coret 4-nya, atasnya 2, bawahnya 3. 2 kali 9, 18 bagi 3, 6. Kalau coret 6-nya, oke, 6-nya ini dibanding dengan 9. 9-nya bagi 3, 3. 6-nya bagi 3, 2. Berarti 2-nya juga bisa kalian coret ya. 2 dengan 4. Berarti di atasnya 2. Nah, 2 kali 3, 6. Jawabannya sama. Ya, kalian boleh coret. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian sederhanakan dulu. Coret-coret dulu tuh yang bisa dibagi yang mana. Ya. Oke. Sekarang mencari QC. QC nih, QC. Bagaimana? Lihat yang diketahui apa? BC diketahui? BC diketahui enggak? BQ-nya 4. Ya kan? BQ-nya 4. Nah, karena QC yang ditanya, berarti kita cari BC dulu nih. Karena pembandingan yang besarnya adalah pembandingan besarnya ya. Oke, segitiga besar dengan segitiga kecil. Nah, kalau PC-nya berapa? PC-nya 4. AC-nya 6 tadi ya, 4 per 6. Nah, QC, nah kalau segitiga besarnya itu BC. Ya kan? BC itu QC ditambah
Beki. Bekinya udah diketahui. Nah, bekinya 4 ya. Nah, berarti QC per QC tambah 4. Nih 4. Sama dengan 4/6. Bu Hanum kenapa harus BC? Karena segitiga besar. Segitiga besar sisinya adalah BC. Segitiga kecil QC. Nah, berarti ada 2 nih yang kita yang kita tanyakan. QC di atas sama QC di bawah. Nanti bisa kita kumpulkan tuh QC-nya. Ya kan? Nah, sekarang setelah dapat ini, 6 kali QC sama dengan 4. Ini dikali silang. Kali silang 6 dengan QC, 4 dikali QC ditambah. Kenapa bukan ditambah 4, Bu Hanum? Karena ini seharusnya dalam kurung. 4 dalam kurung QC tambah 4. Nah, 4 QC ditambah 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16 gitu ya. Nah, ini kita kumpulkan QC dengan QC. Ya, 6 dikurang 4 berapa? 2. Ya, 6 dikurang 4 2 sama dengan 16. QC sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Paham? Oke, nanti selesaikan soal seperti ini ya. Nah, kalau tadi segitiga yang sebangun, kita masuk ke segitiga yang kongruen. Lihat kongruen. Nah, pengubinan ini harusnya kalau ubin harusnya kan dia memiliki bangun yang sama persis. Ya, nah sama persis ini adalah kongruen. Ya, kongruen. Kenapa kongruen? Karena dia memiliki panjang yang sama, bukan lagi senilai tapi sama. Oke, sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, ini dihimpitkan nih. Oke, dihimpitkan, dia benar-benar sesuai. Biasanya nanti disajikan gambar dibolak-balik aja gitu. Artinya cuma diputar, padahal dia memiliki bentuk yang sama gitu. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi sifat berikut. Apa aja? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau tadi yang kesebangunan dia bukan sama panjang tapi senilai. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ini sama ya. Sama dengan sebangun tadi. Bedanya di sini sama panjang, dan kalau sebangun adalah sisi-sisinya senilai. Oke. Nah, ini syarat dua segitiga kongruen. Tuh. Ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang nih. Sisi. Nanti dibaca lagi ya. Oke. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar. Sisi, sudut, sisi. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu sama panjang. Intinya tadi ya, syarat kongruen apa? Sisi-sisi sama panjang, sudut-sudut sama besar. Kalau sebangun, sisi-sisi senilai, sudut-sudut sama besar. Oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Hanum pengen kalian buat seperti kemarin tetapi tidak membaca ya. Jadi apa yang kalian ketahui, kalian ungkapkan, dikirim sekarang. Bu Hanum tunggu ya. Nanti tugasnya menyusul, ada di daring, nanti dikumpulkan bisa di hari Senin ya, dikerjakan hari Sabtu Minggu. Nanti Bu Hanum masukkan di setara daring dulu. Oke. Tugas hari ini hanya menjelaskan apa yang Bu Hanum jelaskan hari ini tanpa melihat buku. Jadi apa yang kalian pahami dari apa yang Bu Hanum jelaskan. Oke, cukup sekian anak-anak Ibu kelas 9. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.